Ya, halo teman-teman semua. Khataf, shalom lachem. Selamat siang semuanya. Hari ini hari Kamis 29 Mei 2025, 2 Zulhijjah 1446 Hijriah. Pertama, terlebih dahulu saya ucapkan pada saudara-saudari saya yang beragama Kristen, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Christ. Damai sejahtera dan berkat senantiasa bersama kita semua. Amin. Nah teman-teman, saya dengan ChatGPT dan juga dengan Grok, ya. Grok itu AI chatbot bikinan X atau Twitter, ya. Dan udah tanya sama teman saya, serta udah iseng cari-cari juga di Rumah 123 dan Olex Astra, ya. Tentang masalah Aceh gitu loh. Karena saya secara pribadi tertarik mau pindah ke sana kalau nanti dapat uang dari hasil jual rumah peninggalan kakek nenek saya itu, ya setidaknya mendapat ya bagian yang sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Teman-teman kalau mau lihat iklannya silahkan, di shorts sudah saya tayangkan dan tinggal dilihat di kolom deskripsinya, itu spesifikasi rumahnya seperti apa, ya silahkan dilihat. Tuh boleh kalau teman-teman ingin nanya-nanya atau apa, sok silahkan. Apa yang mau silahkan, mau tanya apa gitu kan. Nomor saya ada, atau nomor yang tertera di, kalau teman-teman lihat shortsnya itu, nah silahkan. Tapi kalau nggak kebaca jelas, bisa ke saya dulu, nanti baru ke om saya yang mengurus itu. Nah teman-teman semuanya, gini ya, kenapa saya tertarik dengan Aceh gitu ya, tertarik bahas Aceh gitu. Jadi Aceh itu memang sejarahnya sudah sangat panjang di tanah Nusantara ini gitu. Aceh menjadi wilayah pertama yang dimasuki oleh agama Islam dan menjadi wilayah pertama yang menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Pertama masuk itu di abad ke-7, dan kerajaan Islam pertama itu adalah kerajaan Perla yang ada di Aceh sana, berdiri pada abad ke-7 Masehi. Yang 5 abad kemudian, di abad ke-12, berdiri kerajaan Samudra Pasai, dan kerajaan Perla bergabung dengan Samudra Pasai beberapa abad setelahnya. Lalu kemudian bertransformasi, berkembang hingga membangun sebuah kesultanan besar, yaitu sebuah kesultanan Aceh yang pernah dipimpin oleh sultan yang sangat agung sekali namanya, yaitu Sultan Iskandar Muda, ya. Nah, itulah ya, sampai akhirnya begitu Sultan Iskandar Muda mangkat atau wafat, penerus-penerusnya tidak ada lagi yang melanjutkan spirit dari para sultan-sultan, termasuk Sultan Iskandar Muda, hingga akhirnya takluk oleh Belanda. Tapi meski begitu, pengaruh Kesultanan Aceh ini besar loh. Di seantero Sumatera, kenapa Islamnya kuat? Karena pengaruh dari sana. Peninggalan-peninggalannya masih ada. Kesultanan Delhi, Kesultanan Riau, Kesultanan Palembang Darussalam, ya. Itu beberapa yang terrecord, ya.
Makanya kenapa saya selalu bilang orang Islam di Sumatera itu lebih kuat Islamnya daripada di Pulau Jawa. Ya karena pengaruh dari Kesultanan Aceh yang dulu sempat jadi bagian dari Ottoman Turkiya. Kekhalifahan Turkiya Utsmani atau Ottoman Turkiya. Sempat ya. Makanya kan benderanya kan simbolnya kan bulan bintang. Nah, teman-teman ya, ada satu hal lagi, itu pra kemerdekaan ya. Nah, sejarah Aceh pasca kemerdekaan lebih unik lagi. Orang-orang Aceh lah yang ngumpulin ibaratnya kalau bahasa anak sekarang kolekan gitu loh. Kolekan PT-PT ngumpulin duit ya kan, ngumpulin uang. Bagaimana caranya agar Indonesia tuh punya pesawat sendiri. Punya pesawat sendiri untuk dipakai oleh presiden pertama kita, Bung Karno, berkunjung ke berbagai daerah dan berbagai wilayah. Karena Indonesia ini kan negara kepulauan. Urunan itu. Urunan orang-orang Aceh lah yang ngumpulin uang, jual emas, bahkan sampai ada yang jual tanah, ya kan? Membeli sebuah pesawat Douglas Dakota DC-3 ya, yang kemudian diberi nama Selawah. Pesawat aslinya masih ada di Anjungan Aceh, Provinsi Taman Mini Indonesia Indah. Ya, dan itulah pesawat yang menjadi cikal bakal lahirnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 1949 sebagai hasil nasionalisasi dari KLM Interinsular Benerife. Itu. Kalau pesawat Dakota DC-3 yang kedua yang ada di Indonesia, yang dioperasikan di wilayah hukum udara Indonesia, itu ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kalau yang pertama ada di Jakarta, di Taman Mini. Nah, itu. Aceh juga dijanjikan oleh Bung Karno diberi keistimewaan. Dibolehkan menjalankan hukum Islam. Dibolehkan menjalankan keistimewaannya itu sama seperti Yogyakarta. Ya, sama seperti Yogyakarta yang diberi izin tetap mempertahankan kesultanannya, yaitu di mana sultannya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu jadi gubernur, kendati sudah bergabung dengan NKRI, sementara adipati dari Kadipaten Pakualaman itu selalu jabat wakil gubernur Jogja gitu. Jadi masanya ini life tenure, seumur hidup. Itu keistimewaannya. Nah, tapi tak kunjung terrealisasi. Bahkan dulu Aceh itu sempat digabung dengan Provinsi Sumatera Utara sebelum akhirnya jadi lahir kembali. Nah, disitulah jalan-jalan. Om bagus itu. Om bagus ternyata. Om bagus ternyata. Nah, jadi teman-teman semuanya, Om bagus tuh mobilnya pakai Delica, mobil langka itu. Terus ya, kita terus ya. Jadi teman-teman semua, sampai mana tadi? Ya. Nah, Aceh itu kan kembali lagi jadi provinsi sendiri, bisa lagi dari Sumatera Utara kan di era Orba. Nah, di era Orba ini Aceh malah jadi DOM, daerah operasi militer. Sehingga lahirlah kemudian gerakan separatis yang namanya GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka, yang berkonflik terus dengan pemerintah Indonesia sepanjang era Orba hingga awal reformasi gitu loh. Baru kemudian damai ketika, ya, pemicu awalnya sebenarnya adalah peristiwa tsunami 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang lah, ya, yang
terjadi 20 tahun, hampir 21 tahun yang lalu ya, yang membuat kehidupan orang-orang di sana 180 derajat jauh amat sangat berbeda dengan sebelumnya. Termasuk ada yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan anaknya, anak kehilangan bapaknya atau kehilangan ibunya, orang tua kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, temannya, sanak familinya dan seterusnya. Atau yang kondisinya sudah 180 derajat berbeda dengan sebelum tsunami itu ya. Lalu tahun 2005, setahun setelah tsunami, ditandatanganilah itu kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki atau Helsingfors di Finlandia atau Suomi. Pihak Indonesia waktu itu diwakili oleh Wakil Presiden saat itu Pak Yusuf Kalla. Alhamdulillah beliau masih bersama kita sampai hari ini. Dan pihak GAM itu diwakili oleh Teuku Hasan Cik Ditiro yang lama mengasingkan diri di berbagai negara dan orangnya sudah lama berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya. Nah, baru setelah itu di era pemerintahan Presiden SBY barulah apa yang diharapkan oleh Aceh dari sejak era Bung Karno itu terwujud. Daerah istimewa, diberi otonomi khusus. Kemarin kayaknya kita pernah bahas deh, tapi saya nggak naikin karena kurang lengkap penjelasannya dan terdistraksi oleh beberapa hal. Nah ini saya insya Allah bakal upload, bakal saya naikin karena alhamdulillah nggak ada distraksi atau halangan apapun. Dan penjelasannya juga mungkin akan lebih komprehensif dan lebih konkret dari yang kemarin. Jadi Aceh itu termasuk satu dari beberapa daerah atau provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah Jakarta, makanya kenapa namanya DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, karena ada undang-undangnya. Lalu kemudian ada Papua yang kemudian pecah jadi beberapa provinsi baru ya, seperti Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan. Semuanya masih berstatus otonomi khusus sampai hari ini ya, karena belum ada perubahan mengenai status Otsus Papua setelah Papua ini mekar jadi beberapa provinsi. Tapi setahu saya Papua sih tetap Otsus ya. Nah, Aceh diberi daerah Otsus dan dijadikan daerah istimewa. Kenapa? Karena boleh menjalankan hukum konon Islam itu sendiri. Dan ibaratnya Aceh itu kayak Special Administrative Region, daerah administratif khusus. Dan istilahnya tuh boleh kita katakan tuh self governing province atau provinsi yang boleh kita bilang mandiri lah gitu. Bukan self governing juga sih, karena kan masih bergantung sama pemerintah kan lewat dana otsus itu. Ya intinya SAR lah, SAR, Special Autonomous Region, gitu, daerah khusus lah intinya, daerah istimewa juga lah gitu. Karena diberi keistimewaan. DPRD namanya DPR Aceh, ada lembaga adat namanya Lembaga Wali Nangro, kemudian KPU disebut KIP, Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kemudian di Aceh juga ada partai-partai lokal yang ikut pemilu tapi suara-suaranya hanya di Aceh aja ya, tidak nasional. Dan pokoknya Aceh tuh lebih mandiri dalam meregulasi urusan di wilayahnya gitu loh. Makanya kenapa di Aceh itu hukum Islamnya kuat, konon jinayahnya kuat banget
gitu ya. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, Aceh setelah diberi status otonomi khusus jadi daerah istimewa karena memang dibolehkan untuk menjalankan hukum Islam ya, atau konun jinayah ya, secara ketat, secara kafah gitu ya, kata orang udkhulu fis-silmi kafah. Memang menarik gitu loh untuk dicoba. Memang menarik untuk saya gitu loh. Kalau untuk destinasi slow living kelihatannya bisa dipertimbangkan juga selain Bali ya. Nah gitu teman-teman, itu yang membuat kenapa saya tertarik dengan Aceh itu. Karena memang sejarahnya yang rada unik ya. Dan Aceh itu satu-satunya suku di Sumatera yang bukan Melayu. Bukan Melayu teman-teman. Aceh itu sukunya bukan Melayu, bukan. Bahasa Aceh, bahasa Gayo itu bukan turunan dari bahasa Melayu seperti bahasa-bahasa lain di Sumatera. Kayak bahasa Palembang, bahasa Rejang, bahasa Lampung, bahasa Jambi, ya, bahasa Deli, ya. Lain, sama kayak suku Batak atau suku Karo yang dia bukan turunan dari orang Melayu. Bahasanya juga bukan turunan dari bahasa Melayu. Nah, itu yang ada unik. Itu ya yang membuat saya tertarik untuk bermigrasi ke sana nanti. Dan harga ininya juga lebih murah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.